Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya kita terus bertumbuh mengalami kemajuan secara rohani. Ingat, kemajuan rohani kita sebenarnya tidak bergantung kepada orang lain, pada siapapun, tapi kemajuan rohani kita bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun kecuali diri kita. Dan diri kita sangat terpengaruh oleh yang namanya pola pikir, pola asuh, cara pandang, paradigma kita. Karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk kita semua tetap terus mengizinkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan. Karena saya mempercayai bahwa di depan Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Allah. Karena kitab Daniel menubuatkan satu hari hanya orang-orang yang mengenal Allah yang akan tetap kuat dan bisa bertindak di tengah-tengah situasi yang luar biasa. Hanya orang-orang yang seperti apa? Yang mengenal Allahnya, yang akan tetap kuat dan bertindak. Jadi ketika di dalam Daniel 9 ini dikatakan ayat 27, dan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi akan ada satu keadaan yang begitu sulit dan sukar sekali yang akan dihadapi oleh umat manusia pada waktu itu. Akan ada kejadian-kejadian yang begitu luar biasa, dan di sini dinubuatkan bahwa maksudnya ketika ada masa kesulitan, ketika antikris berkuasa, mengikat perjanjian dengan orang Israel. Bapak Ibu tahu, ketika itu antikris akan mengkhianati perjanjiannya dengan bangsa Israel, dan mereka akan melakukan sebuah tindakan. Bagaimana di sini dalam pasal yang ke-11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi seperti apa kita ke depan, iman kita, masa depan kita, pola kita, ini sangat ditentukan bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar. Dan ayat ini jelas, ketika perjanjian itu dikhianati, akan ada orang-orang yang dibujuk untuk murtad dengan kata-kata licin. Tapi dalam situasi seperti itu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal Allah secara pribadi, memahami, mengenal siapa diri kita, dari mana kita mau kemana, apa yang harusnya kita lakukan, itu sangat menentukan bagaimana hidup kita mengalami kemenangan atau kekalahan. Karena itu, apa yang sedang kita pelajari tentang perkenanan Tuhan di dalam hidup seseorang, kita harus paham bahwa itu dimulai dari Allah sendiri lewat Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Lewat percaya kita, lewat iman kita, lalu kita sepakat dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar di khotbah minggu kemarin bagaimana orang dengan latar belakang bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Jadi tidak peduli latar belakang kita siapa, suku apa, pendidikan kita, jabatan kita, perkenanan Tuhan tidak dilatar belakangi oleh itu. Tapi perkenanan Tuhan dilatar belakangi apakah kita mengamalkan, mengaplikasikan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Dan itu disebut takut akan Tuhan. Dan di sini kita belajar melihat bahwa ini ada kaitannya dengan tingkat pengenalan kita kepada Allah. Ketika saya belum memahami kasih Tuhan, memahami anugerah Tuhan, memahami tentang perkenanan Tuhan, saya dulu berpikir bahwa apa yang saya lakukan menurut saya itu yang membuat saya berkenan kepada Tuhan. Tapi ternyata perkenanan Tuhan itu adalah pemahaman pengenalan kita yang benar. Dan ketika saya paham bahwa saya berkenan kepada Tuhan, itu ada sesuatu yang memerdekakan hidup saya. Karena itu penting sekali kita memahami pengenalan kita kepada Allah. Karena terkadang ada banyak paham-paham yang salah, paham-paham yang keliru
tentang perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk fokus kepada perkenanan Tuhan yang benar. Dan itu semua dimulai dari pengenalan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam intimacy worship kita? Bagaimana kita bisa mengenali Allah kalau kita tidak mempelajari Alkitab? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu-satunya untuk kita bisa mengenali Allah pribadinya selain doa adalah kita perlu belajar firman. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terkadang kita mengalami kesulitan demi kesulitan karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau dalam konteks tentang tanah, tentang penabur dan 4 model tanah, bahwa ketika orang tidak mengerti, karena hanya orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dia bisa berbuah 100, 60, dan 30. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti, dia akan mengalami permasalahan. Dia akan punya persoalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertumbuh di dalam pemahaman dan pengenalannya akan Allah. Sehingga kita tidak memiliki pemahaman pengenalan Allah yang lengkap, khususnya apa yang sedang kita pelajari tentang perkenanan Allah. Kita lihat tanah di tepi jalan ketika orang ditaburi oleh firman Tuhan. Firman itu punya potensi bertumbuh. Tapi kenyataannya Alkitab berkata karena memang dia jatuh di tepi jalan, burung-burung datang mengambil benih-benih itu. Dan Alkitab menceritakan dalam artinya bahwa orang yang tanah di tepi jalan adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Ini salah satu masalah. Mereka tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Kalau saya boleh pinjam di dalam kitab 1 Yohanes 1, kenapa orang tidak mengerti? Coba perhatikan, saya bacakan untuk kita semua. Dalam 1 Yohanes 1, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita berkata ayat 8 bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kenapa orang Kristen tidak memiliki firman di dalam hidupnya? Dia tidak bisa, firman itu tidak bisa tetap dalam hidupnya. Sementara kalau kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, Alkitab berkata bahwa kita mintalah apa saja yang kau minta. Kalau kita tetap dalam firman, kita akan tahu firman dan firman memerdekakan kita. Kita akan berada pada level dimensi Allah, dimensi sorgawi, frekuensi Allah. Sehingga kita akan melihat seperti Petrus berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia masuk dalam dimensi Allah. Karena dia mendengar firman dan dia menghidupinya. Kenapa tanah di tepi jalan itu, benih-benih itu diambil? Kalau saya baca dalam konteks 1 Yohanes ini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ketika kita berkata, oh saya nggak pernah berdosa, saya orang baik-baik, saya nggak pernah melakukan kejahatan, saya bukan perampok, saya bukan penjina. Anda berdusta dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Tahukah? Tidak ada satu orang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa. Karena itu kenapa firman tidak ada dalam diri kita? Kenapa tanah itu diumpamakan seperti tanah di tepi jalan, dan tanah di seperti itu akan membuat burung-burung hitam. Iblis mengambil firman. Kenapa kita tidak memiliki firman? Yang pertama, kita nggak pernah jujur dengan diri kita sendiri. Perkenanan itu adalah ketika kita belajar jujur dengan diri kita. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjut pada hari-hari ke depan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sendiri yang memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ajar kami melihat kebenaran-Mu, ajar kami mengenal Engkau dengan benar,
lewat firman yang kami pelajari hari ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.